Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maulida, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat mendengarkan. Nah, di sini ada sejarah perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu masa Khalifah Abu Bakar, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634. Khalifah Abu Bakar menghadapi tantangan besar. Banyak hafid atau penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran Yamamah. Beliau menyadari urgensi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf resmi untuk mencegah kehilangan ayat-ayat suci. Nah, terus inisiatif pengumpulan. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dari berbagai media, yaitu dari lembaran kulit, tulang, dan hafalan para sahabat. Nah, terus ada metode verifikasi. Setiap ayat diverifikasi melalui dua saksi yang hafal dan menyaksikan langsung turunnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada hasil akhir. Mushaf pertama berhasil dikompilasi dan disimpan di rumah Hafsah binti Umar untuk menjaga keasliannya. Masa Khalifah Utsman pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan menghadapi masalah baru, perbedaan bacaan atau qiraat Al-Quran di berbagai wilayah Islam yang luas. Untuk menjaga kesatuan umat dan menjaga perpecahan, beliau melakukan standarisasi Al-Quran secara menyeluruh. Latar belakang masalah: ekspansi Islam mencapai Mesir, Syam, dan Persia. Perbedaan dialek Arab menyebabkan variasi bacaan, kekhawatiran akan perpecahan dalam membaca Al-Quran. Solusi Utsman membentuk komisi khusus dengan Zaid bin Sabit sebagai ketua, menyiapkan mushaf standar dengan rasam Utsmani, mengirim salinan ke pusat-pusat Islam. Proses standarisasi Utsmani. Proses standarisasi yang dilakukan Khalifah Utsman melibatkan langkah-langkah metodis dan cermat untuk memastikan konsistensi Al-Quran di seluruh dunia Islam. Pengumpulan naskah, mengumpulkan mushaf Abu Bakar dan berbagai naskah Al-Quran yang tersebar di kalangan sahabat. Pemilihan qiraat, memilih qiraat Quraisy sebagai standar utama, dialek yang paling murni dan dekat dengan bahasa Nabi. Penulisan rasam Utsmani, menuliskan Al-Quran dengan rasam atau tulisan standar tanpa titik dan harokat untuk fleksibilitas qiraat. Distribusi resmi, mengirim salinan mushaf ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam untuk menjadi referensi resmi. Kontribusi Khalifah Ali dan masa transisi. Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu pada tahun 656 sampai 661 Masehi, melanjutkan upaya preservasi Al-Quran. Beliau menekankan pentingnya hafalan dan pembelajaran Al-Quran di kalangan umat muslim. Periode ini menandai konsolidasi akhir dari standarisasi Utsmani dan penyebaran pengetahuan Al-Quran ke generasi berikutnya. Penguatan hafalan. Ali mendorong pembelajaran dan hafalan Al-Quran sebagai prioritas utama dalam pendidikan Islam. Penjagaan mushaf, memastikan mushaf Utsmani tetap terjaga dan menjadi rujukan utama di seluruh wilayah Islam. Warisan abadi, meninggalkan fondasi kuat untuk generasi berikutnya dalam menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran. Nah, setelah itu ada warisan Khulafaur Rasyidin untuk Al-Quran. Upaya sistematis Khulafaur Rasyidin dalam mengumpulkan, menstandarisasi, dan menyebarkan Al-Quran telah memberikan warisan abadi bagi umat Islam.
Musab Utsmani yang mereka ciptakan menjadi fondasi utama dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Metode verifikasi yang ketat, penggunaan ROSM standar, dan distribusi yang luas memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga dalam bentuk aslinya selama lebih dari 1400 tahun. Dedikasi mereka dalam menjaga kesucian Al-Quran menjadi teladan bagi generasi muslim selanjutnya dalam memelihara dan menyebarkan firman Allah. Preservasi sempurna. Al-Quran terjaga dengan sempurna melalui kombinasi hafalan dan tulisan terstandar. Kesatuan umat. Standarisasi mencegah perpecahan dan menjaga kesatuan bacaan Al-Quran di seluruh dunia Islam. Fondasi abadi. Sistem yang dibangun Khulafaur Rasyidin menjadi model preservasi yang bertahan hingga masa kini.